Mudah-mudahan Allah jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan yang paling berkah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Namun karena saya baru di sini, ada istilah tak kenal maka ta'aruf ya. Nama saya Abdul Latif. Kalau nama di YouTube itu pokoknya di internet nama saya Latif Hatam. Jadi kalau nyari di internet Abdul Latif, yang ketemu kalau nggak Abdul Somad, Dasat Latif gitu ya. Jadi saya nggak ada apa-apanya lah begitu. Tapi saya disebut nama orang-orang tuh Latif Hatam. Kuliah Sanawiyah Aliyah di Pesantren As-Siddiqiyah Jakarta Barat, S1 Ekonomi di STI Rawamangun, lahir juga di Rawamangun. S2 Ekonomi Islam di UIN Jakarta. S3 Ilmu Al-Quran dan Tafsir di PT IKI. Antara ini tuh perkenalan saya. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, silaturahim ya kebanyak ya, alhamdulillah. Termasuk ya ke beberapa TV ya, ada TV One, iNews, TV dan lain sebagainya lah. Pokoknya silaturahim dengan beberapa pihak. Nah, kenapa disebut Latif Hatam? Karena saya founder metode Hatam. Hatam itu hafal tanpa menghafalkan. Nah, jadi saking janji Allah itu maha benar, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Allah berfirman itu di dalam Al-Qur'an itu 4 kali, sungguh kami mudahkan Al-Qur'an untuk dihafal, untuk diingat. Ada enggak yang mengambil pelajaran? Maka alhamdulillah kami mengkonsepsikan berdasarkan pengalaman. Jadi waktu tahun 1980, saya lahir tahun 1975. Jadi saya masih 5 tahun ya. Itu bapak saya kaget. Kagetnya kenapa? Karena saya ternyata hafal juz amma, nggak pakai diajarin. Itu loh, ini bocah kok hafal juz amma ya? Padahal nggak diajarin. Saya masih 5 tahun, masih belum SD, belum diajarin tahfidz. Kakak saya diajarin. Ini anak ke-8, anak ke-7, anak ke-6, anak ke-5. Jadi semua itu keluarga kami 10 bersaudara. Alhamdulillah meskipun 10 semuanya jadi orang. Ya namanya anak orang ya, jadinya orang gitu. Ya Allah, alhamdulillah. Nah, anak ke-6 ditanya, coba Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Anak ke-6 agak lambat jawabnya, disambut oleh anak ke-8, wan nasyitati nashta. Kaget lah, ini bocah kok hafal ya? Coba anak ke-7 dites. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Lagi-lagi anak ke-8 nyamber lagi. Anja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Bapak saya kaget lah, hafal. Ternyata dites ayat ini hafal, ayat itu hafal, 1 juz hafal tanpa menghafalkan. Alhamdulillah, nggak pakai diajarin, tahu-taunya hafal. Pas musabaqah hifdzil Quran, bapak saya inisiatif, udah deh kalau begitu ini dilombakan aja sekalian, anak ke-8 gitu. Tapi belum sempat beli peci. Ya udah dah, baju lungsuran dari kakaknya, celana lungsuran gitu kan. Ya udah dah ikut. Pas ikut musabaqah hifdzil Quran, musabaqah hafalan Quran tingkat DKI, ternyata peserta terbaik itu adalah di Jakarta itu tingkat anak-anak putra adalah anak ke-6, anak ke-7 dan anak ke-8. Alhamdulillah. Nah, itu terserah Allah lah. Allah mau ngasih begitu ya. Itu takdir Allah itu. Akhirnya Bapak Ibu, saya dituduh punya ilmu laduni. Ilmu yang gak pakai belajar, tau-taunya bisa.
Tapi ternyata adik saya anak ke-9 hafal tanpa menghafalkan juga. Anak ke-10 hafal tanpa menghafalkan. Kalau begitu bukan ilmu laduni, ada metodenya. Nah itu, apa yang terjadi di rumah saya kok bisa pada hafal tanpa menghafalkan? Nggak pakai ngapal, hasilnya hafal, dilombakan juara. Nah itu, apa yang terjadi? Itulah yang kami konsepsikan dalam sebuah buku, namanya buku Hatam, hafal tanpa menghafalkan. Itu ya. Buku itu udah ada aplikasinya udah ada di handphone Bapak Ibu. Jadi integrated, sudah ada contoh-contoh videonya yang ada udah integrated lah, udah ada video dan lain sebagainya. Jadi tinggal scan keluar aplikasi, scan keluar video ini, scan keluar video itu. Nah itu. Nah ini Hatam. Maka dikenallah saya sebagai Latif Hatam gitu ya. Di beberapa TV juga nama saya juga sama, Latif Hatam. Di Damai Indonesiaku juga begitu. Nah, jadi itu Bapak Ibu perkenalan saya. Mudah-mudahan saya hamba yang dhaif ini, hamba yang jahil ini, hamba yang fakir ini, kita bisa sama-sama mendapatkan manfaat dari majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Manfaatnya bukan hanya ke Bapak, saya juga mendapatkan manfaat juga. Saya juga sambil belajar, tapi kok diberi amanah untuk menyampaikan, ya udahlah, ini tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini tadi materi kita adalah implementasi ihsan. Kenapa kok ihsan ini perlu diimplementasikan? Jangan sekedar menjadi teori itu. Apalagi kita sudah akan memasuki bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan training spiritual terlama. Saya sudah entah berapa ratus kali memberikan training spiritualitas kerja. Di Telkom saja 75 angkatan, dari direksi sampai officer kami beri pelatihan terus. Sudah 6.000 alumni kami di Telkom saja, belum di perusahaan-perusahaan lain. Pelatihan itu dari 2 hari sampai 5 hari tergantung levelnya. Kalau levelnya tinggi kita gembleng lebih panjang lagi, dari mulai jam 3.30 sampai jam 23, sampai tahajud wajib, duha wajib, tanda tangan tuh gitu ya. Sholat 5 waktu wajib, malamnya aktivitas fisik itu 5 hari. Training Ramadan 30 hari gitu kan, atau 1 bulan lah, bisa jadi 29 hari. Ini luar biasa. Kalau kita nggak siap spiritualnya, bulan Ramadan itu nggak istimewa Bapak Ibu. Jadi bulan Ramadan bukan bulan yang menyenangkan kalau dilihat dari sisi fisik. Yang senengnya kalau buka puasa gitu ya. Kalau siang-siang biasa ngopi nggak bisa ngopi, biasa ngeteh nggak bisa ngeteh, biasa lontong sayur nggak bisa, nasi uduk nggak bisa, gorengan nggak bisa. Udah puasa-puasa tetap kerja, udah puasa-puasa lagi buka puasa, lagi enak-enaknya buka puasa langsung disuruh sholat. Kalau makan bukanya banyak, serba salah. Imamnya lama ngantuk gitu kan, imam tarawih, imamnya cepat mau muntah itu. Jadi kalau secara fisik sebenarnya biasa aja bulan Ramadan itu. Tapi kalau kita pandang dari sisi spiritual, inilah kelebihan Ramadan itu ya, luar biasa. Meskipun secara fisik juga ada banyak kelebihan-kelebihan kesehatan dan lain sebagainya. Itulah Bapak Ibu, kita perlu implementasikan ihsan. Pada kesempatan yang lalu sudah disampaikan oleh Ustadz Rohdian Al-Ahad tentang 3 rukun agama yang ada di dalam hadis Jibril. Dalam hadis itu Jibril menyerupai manusia, bertanya kepada Rasulullah. Ini flashback dulu biar nyambung. Akhbirni anil Islam, jelaskan padaku tentang Islam, dijawab oleh Rasul. Akhbirni anil iman, jelaskan padaku tentang iman, dijelaskan oleh Rasul tentang rukun iman. Akhbirni anil ihsan, dijelaskan oleh Rasul tentang ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau engkau enggak melihat Allah, engkau merasa dilihat oleh Allah, gitu ya. Lalu 3 rukun ini, Islam, iman, dan ihsan, itu sudah ada ilmunya masing-masing. Itu isinya sudah dijelaskan oleh Ustadz Rohdian, ibadah lahir, lalu iman itu keyakinan, dan ihsan itu ibadah batin. Sampai sini udah dijelasin ya berarti ya? Udah ya.
Lalu ilmu yang membahas tentang ibadah lahiriah itu ilmu fiqih. Yang membahas tentang keyakinan itu usuluddin atau ilmu kalam atau teologi, itu akidah itu. Lalu yang membahas tentang ihsan inilah tazkiyatun nafs. Tazkiyah, zakka yuzakki, tazkiyah. Isim fa'ilnya, pelakunya namanya muzakki. Nah, inilah Pak Nur Muzaki harus yang menyampaikan ya. Nah, itu tazkiyatun nafs itu. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dengan bahasa lain tasawuf. Ustaz Rohdian sudah menjelaskan panjang lebar bahwa urgensinya tentang tasawuf, di mana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna, atau anak-anak tidak berguna lah ya, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan kolbu yang bersih. Tuh, ujung-ujungnya kolbunya bersih apa enggak? Iya sodako, tapi sodakonya ikhlas apa enggak? Iya sholat, iya sholatnya masalahnya khusyuk apa enggak? Itu ya. Iya berjuangnya ikhlas apa enggak? Kalau berjuang enggak ikhlas, manfaatnya jangka pendek. Tapi kalau berjuang ikhlas, manfaatnya jangka panjang. Mana contohnya? Ada 3 orang berjuang dengan ikhlas, jadilah pesantren Gontor, gitu ya. Pesantren Gontor menelurkan banyak tokoh-tokoh nasional, para kiai. Ada yang dari Gontor pindah ke Kediri, ke Pare, ngajarin bahasa Inggris. Akhirnya jadi kampung Inggris, gitu kan? Ada jadi pesantren Darul Rahman, Darul Najah, Darul Qolam, Darul Ulum, Darul. Nah, itu ya. Ada lagi orang ikhlas, Syekhuna Khalil Bangkalan, Madura, punya pesantren, ngajilah ke situ Kiai Hasyim Asy'ari, ngajilah ke situ Kiai Abdul Karim, pendiri pesantren Lirboyo, ngajilah di situ Kiai Munawir, Mbah Munawir Kerapiak Jogja, ngajilah di situ Kiai As'ad Samsul Arifin Situbondo dan lain sebagainya tuh. Ngajilah ke situ Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad atau Abah Sepuh, pendiri pesantren Suryalaya, gitu ya. Itu ngaji di situ banyak tuh. Dan hasilnya luar biasa. Nah, itu kalau ikhlas. Nah, itu ya, berjuang tuh kalau ikhlas tuh itu manfaatnya jangka panjang. Jadi Bapak Ibu, mari kita sama-sama belajar ikhlas. Karena apa? Kalau nggak ikhlas, mubadzir, capek-capek kita bekerja, capek-capek kita berdakwah, capek-capek kita beraktivitas sosial, aktivitas keagamaan, tapi nggak ikhlas, itu mubadzir. Kenapa? Manfaatnya jangka pendek itu, nggak ada, kurang berkah lah begitu. Maka kita sama-sama belajar keikhlasan, nggak ingin muncul sendiri, nggak ingin mencari pujian. Nah, itu namanya kita belajar keikhlasan. Nah, di akhirat nanti yang paling penting itu kolbunya selamat apa enggak gitu. Itu lapisan langit itu ada auditornya. Tiap langit itu ada auditor. Lama-lama yang lulus adalah yang ikhlas nantinya. Itu. Kita lanjut lagi. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwa. Muzakkin nafs. Itu ya, membersihkan jiwa. Beruntung banget setelah Allah bersumpah sebanyak 11 kali, itu ya. Nah, beruntung. Saya tidak lama-lama karena ini sudah pernah dibahas, saya flashback saja tentang urgensi amal batin. Berikutnya, sambil diminum Bapak Ibu, kalau malu apa perlu saya contohin nih? Bismillah. Saya contohin dulu ya. Bismillah. Alhamdulillah, ini airnya penuh kehangatan ya. Alhamdulillah nih, makasih. Innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat jasad dan rupamu, yang Allah lihat adalah kolbumu. Inilah nanti yang dilihat adalah kolbunya bersih apa enggak, itu Bapak Ibu. Memang ini belajar yang enggak ada habis-habisnya. Yang namanya belajar ikhlas, belajar khusyuk, itu enggak ada habis-habisnya tuh. Itu.
belajar aja nggak habis, apalagi nggak belajar gitu ya. Ya Allah, kapan selesainya itu? Dan kenapa kita perlu implementasi? Karena supaya ilmu ini bukan sekedar menjadi pengetahuan, tetapi menjadi praktek. Ada orang belajar naik sepeda. Belajar naik sepedanya di kelas, dijelasin ini keseimbangan kanan kiri, ada rumus-rumusnya. Lalu kalau pengen nggak jatuh juga, kecepatannya harus sekian gitu kan. Ya Allah, kecepatan dibahas, keseimbangan dibahas. Kira-kira belajar sepeda begini capek apa enggak? Capek. Bisa enggak? Enggak bisa-bisa. Kebanyakan teori itu, tapi kurang praktek. Nah, oleh karena itu belajar sepeda ya udah ajak aja gitu kan. Awalnya pakai roda kecil, lama-lama terbiasa, mentalnya jadi nyaman. Oh, begitu. Lama-lama roda kecilnya dicopot, dipegangin, lama-lama ya terus taunya dilepas, taunya bisa. Nah, inilah pentingnya praktek. Tasawuf, tazkiyatun nafs juga begitu. Kalau cuman dipelajari nggak dipraktekkan, akhirnya cuma jadi pengetahuan. Bersih enggak, puluhan tahun sholatnya nggak khusyuk. Nah itu karena apa? Cuman ilmu doang. Itu namanya alim bi ilmi tasawuf. Orang yang alim dengan ilmu tasawuf. Belum tentu sufi, belum tentu mutasawwif, belum tentu orang yang mempraktekkan tasawuf. Kuliah S1, S2, S3 jurusan akidah filsafat gitu kan, atau pemikiran Islam, belajarnya tasawuf tapi nggak praktek gitu kan. Disertasi tentang tasawuf tapi nggak praktek, ya ini ya belajar sepeda tapi di kelas. Nah itu baru belajar sepeda ya, belum belajar masak. Nah itu ya sama juga, kalau nggak praktek itu ya susah lah. Maka inilah Bapak Ibu, pentingnya kita implementasi, bagaimana mengimplementasikan ihsan dalam kehidupan kita dalam Ramadan dan kehidupan kita sehari-hari. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut lagi kepada 3 ilmu ini. Fikih implementasinya pakai madhab. Untung ada madhab. Jadi mudah gitu kan. Kalau nggak pakai madhab, ini banyak orang salah ini gara-gara nggak mau belajar sama ulama. Itu nggak mau belajar sama ulama, akhirnya pemahamannya keliru, ngawur. Itu akhirnya gampang menyalahkan orang lain. Nah ini karena saya nggak mau belajar sama ulama, kiai saya Rasulullah gitu kan, belajar langsung dari Rasulullah SAW. Yaitu sama aja nyolokin ke sini, nyolokinnya langsung ke itu pembangkit listrik Jatiluhur tuh. Nah itu ya, padahal ini mana, ini ada yang dekat silsilahnya. Nah itu ya, ada silsilah ilmu. Maka sanad ilmu ada sanad qiraah ada. Nah itu kalau langsung belajar ini bacaan bagaimana, idza jaa gitu kan, nasrullahi, ya susah itu. Belajar Al-Quran juga kamu dari mana? Nah itu ada sanadnya sampai ke Rasulullah. Ilmu juga begitu, tafsir ada sanadnya, hadis ada sanadnya. Dari mana belajar kamu? Saya belajar dari sini. Saya dari pesantren As-Siddiqiyah dari pesantren Lirboyo dari Syekhuna Khalil Bangkalan gitu kan, ujung-ujungnya dan lain sebagainya terus. Nah itu jadi ada tafsirnya. Nah kalau langsung ya bagus untuk materi-materi tertentu, tapi bisa salah paham. Nah itu ya, ada hadis aslim tsumma qatil, masuk Islamlah lalu berperanglah. Jadi tugas setelah masuk Islam adalah berperang. Nah ini, padahal ada sahabat Rasul diajak perang, oh ya ikut, tapi ente Islam dulu baru perang. Enggak, gampang lah, udah aneh kan sohib ente, pokoknya aneh mau lah masuk Islam lah, udah perang aja dulu dah, ayo ntar habis itu aneh masuk Islam gitu kan. Dilaporin ke Rasul, ya Rasul ini mau perang tapi belum Islam ya Rasul, membela agama kita gimana Rasul? Aslim tsumma qatil, masuk Islam lah lalu baru berperang. Nah itu ya, kalau meninggal punya rekening,
Itu. Nah, jadi kalau disalahpahami, tafsir ulama nggak dipelajari, akhirnya salah paham. Saya mendapatkan mendapatkan ceramah dari seorang ustadz. Itu Imam Bukhari, Imam Muslim, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, Abu Dawud salah semua. Kenapa ustadz? Karena mereka menuliskan hadis. Emang nulis hadis salah? Salah. Ustadz tahunya dari mana? Dari hadis. Mana ustadz? La taktubu anni ghairal Quran, jangan kamu tulis dari aku selain Al-Quran. Berarti yang nulis hadis salah semua. Tahunya dari mana? Dari hadis. Ustadz, kalau hadis nggak ditulis, tahunya dari mana ustadz? Bingung dia. Ya Allah, itulah letterlek. Memahami apa-apa itu ya nggak pakai belajar sama guru itu ya, nggak pakai belajar. Nah itulah bahayanya tidak memperhatikan pendapat ulama begitu. Ulama udah mempelajari hadis itu, udah kenyang, ada main baca begitu, akhirnya semua disalahin. Nah ini yang suka nyalah-nyalahin ini perlu dilihat lagi pendapat ulama, jangan-jangan ada yang membenarkan. Nah kan gitu ya, ternyata itu ulama menafsirkan jangan menulis hadis, jangan menulis selain Al-Quran selama Al-Quran belum dikumpulkan. Itu ijtihad ulama. Setelah Al-Quran dikumpulkan silakan mau nulis hadis, mau nulis Bung Karno boleh gitu kan, nulis kata-kata orang lain aja boleh, masa Rasul enggak gitu kan. Yang penting Quran udah terkumpul. Nah jadi itulah tafsir dari para ulama. Pentingnya punya guru di dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu begitu. Jadi enak kita memahaminya. Itulah mazhab. Nah, ya. Jadi sudah dikumpulkan. Lalu yang berikutnya usuluddin. Usuluddin juga ada firqah. Nah, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, Mu'tazilah dan lain sebagainya. Nah, kita ini Ahlus Sunnah. Lalu berikutnya tasawuf. Tasawuf prakteknya adanya di mana? Itulah yang disebut dalam term Islam adalah thoriqoh. Nah itu thoriqoh itu adalah jalan menuju Allah. Madhab ada 4. Sebenarnya banyak ya, banyak. Tapi yang di Indonesia ini yang banyak ya 4 lah, khususnya madhab Syafi'i di dunia ini ya. Lalu firqah ada Ahlussunnah wal Jamaah dan lain sebagainya. Lalu thoriqoh, nah thoriqoh ini lebih banyak lagi. Ketika yang mengembangkan, yang mendalami, mengkonsepsikan, mengamalkan, melatihkan, mengajarkan, namanya Syekh Abdul Qadir Jailani, maka thoriqohnya disebut thoriqoh Qadiriyah. Nah itu. Ketika yang mengamalkan, mengembangkan, eksplorasi, lalu udah dicoba percobaan dan lain sebagainya, namanya Syekh Bahauddin Naqsyabandi, maka disebut thoriqoh Naqsyabandi itu. Tapi memang kadang-kadang ada aja prakteknya yang menyimpang begitu ya. Ada yang benar tapi ada yang menyimpang. Tapi gara-gara nilai titik rusak susu sebelanga. Nah, itu. Sebelanga itu semana ya? Saya juga nggak tahu sebelanga itu ya. Pokoknya segitulah. Banyak gara-gara titik. Nah itu. Nah Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang bagian bawah ini adalah praktek implementasinya. Tanpa praktek semua itu sekedar teori itu ya. Madhablah yang memudahkan kita di dalam berfikih itu. Jadi udah dikonsepsikan, udah disamerikan oleh Imam Syafi'i bahwa rukun qauli, rukun bacaan di dalam sholat itu 4. Nah, takbiratul ihram, baca Fatihah, tasyahud akhir, salam. Enak gitu ya. Jadi seandainya ada yang terlewat ya nggak masalah itu, karena selain itu adalah rukun, selain itu adalah sunnah-sunnah. Udah dikonsepsikan, udah didefinisikan. Sholat itu ucapan dan gerakan diawali takbir, diakhiri salam. Udah dikonsepsikan, udah didefinisikan. Jadi sebelum takbir namanya bukan sholat, setelah salam namanya bukan sholat. Itu sebelum takbir, habis salam mau doa, mau zikir, mau kabur boleh. Sebelum takbir mau usoli boleh, nggak usoli juga boleh. Ngobrol boleh nggak sebelum takbir?
Boleh. Minum boleh nggak? Makan boleh nggak? Pas sudah takbir, haram makan, haram minum, haram ngobrol. Itulah takbiratul ihram, takbir pengharaman, gitu ya. Sebelumnya silakan. Jangankan usolli, bercanda aja boleh, gitu. Yang nggak boleh Allahu Akbar usolli fardhul maghribi. Nah, itu nggak boleh tuh, karena sudah masuk takbir. Ini enak, jadi kita memahami definisi akhir. Oh iya benar, yang itu juga nggak masalah. Yang penting sebelum takbir, yang itu juga nggak masalah. Sebelum takbir ini mau nggak baca apa-apa juga boleh, gitu kan? Mau baca apa-apa boleh, bercanda boleh, jungkir balik boleh. Nah itu, nah itulah Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, itulah madhab. Begitu pula dengan thariqah. Tasawuf ini jalan spiritual. Tak ubahnya di fikih ada madhab, di usuluddin ada firqah, maka di tasawuf ini ada thariqah. Kenapa kok pakai thariqah? Supaya tasawufnya bukan sekedar teori. Itu Imam Ghazali sudah jadi rektor Universitas Nizamiyah. Usia muda, lalu pergilah beliau, udah menjadi ahli kalam, udah menjadi ahli memahami filsafat, gitu kan? Ketika pergi belajar tasawuf lah beliau. Lalu pulang gimana Imam Ghazali? Kembali ngajar. Waduh, saya udah males. Ya udah deh, ngajarin apaan? Ya apa kayak ilmu apa? Udah banyak. Ya udah kalau gitu belajar yang ajarin kami ilmu tasawuf. Tasawuf harus dengan praktek, kata Imam Ghazali. Nah, itu ya. Nah, itulah Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu, kita pentingnya praktek selain daripada teori-teori, karena kalau sekedar teori saja jangan-jangan kita kelamaan nanti. Mau khusyuknya kapan? Udah puluhan tahun gitu kan kalau teori doang. Nah, itu mau nikmat-nikmat berkomunikasi dengan Allahnya kapan? Itu, maka jangan sampai menjadi beragama tanpa Tuhan. Beragama menjalankan agama tapi nggak ada komunikasi hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, biasa aja. Perencanaan aja, rapat aja, jalan berangkat aja, kerja aja, gitu ya. Nggak melibatkan Allah, nggak ingat kepada Allah. Nah itu ya. Sholat badannya menghadap kiblat, hatinya kadang-kadang menghadap sendal, gitu kan? Nah itulah. Maka kalau tanpa praktek itu lama bisanya, harus sebanyak apa, begitu kan? Dan kita ini berada pada dunia tasawuf, itu dunia spiritual, di mana ini kita bagaikan tunanetra. Bapak Ibu, Allah takdirkan saya ini menemani tunanetra. Jadi kurang lebih saya jadi pembina di dua yayasan tunanetra. Yayasan Tunanetra Rodotul Firdaus dengan Fortuvis, Forum Tunanetra Fisabilillah. Saya juga nggak ngerti, loh kok tatonya mereka ngebruk gitu ya, minta saya sebagai pembina dan lain sebagainya. Ya udah, bismillah lah, barangkali itu memang Allah takdirkan saya memiliki tugas itu. Itu yang namanya tunanetra Bapak Ibu, nggak disebut belum sah kalau belum kejeblos gitu ya, belum jatuh ke got, itu nggak sah katanya gitu ya. Saking mereka tuh udah sangat ya sering jatuh ke got. Ada yang lagi-lagi di grup WA, ini teman kita kakinya patah jatuh dari got, ya Allah. Satu lagi ntar berita lagi, ini teman kita ketabrak mobil jualan kerupuk gitu, ketabrak mobil suami istri. Itu kami ada 2 kursi rodanya nggak pernah balik. Itu safari tuh, habis dipinjam yang ini, dipinjam yang itu. Ya Allah, itulah dunia tunanetra Bapak Ibu ya. Maka kalau ada tunanetra jangan diabaikan. Rasul aja ditegur ketika nggak memperhatikan tunanetra, itu ya. Abasa wa tawalla, bermuka masam dan berpaling. Anja'ahul a'ma, saat kedatangan tunanetra. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka, kamu nggak ngerti, bisa jadi tunanetra itu malah yang mau belajar yuzakki, membersihkan hati. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau dia yang akan mengambil pelajaran. Amma man istaghna, adapun itu Abu Jahal yang merasa kaya, yang merasa cukup, yang merasa hebat, fa anta lahu tasadda, kamu malah melayani.
wa ma 'alaika alla yazzakka. Padahal kamu juga nggak diminta tanggung jawab kalau dia nggak membersihkan hati, gitu kan? Wa amma man ja'aka yas'a. Adapun tunanetra yang datang tergopoh-gopoh, wa huwa yakhsha, dia takut kepada Allah. Fa anta anhu talaha, tapi kamu abaikan. Kalla, jangan begitu. Innaha tadhkirah, itu adalah peringatan buat kita semua. Itu ya. Rasul nggak keluar, nggak marah-marah, lagi enak-enak ngobrol sama Abu Jahal. Ini Abu Jahal kalau masuk Islam ini bakal ribuan masuk Islam nih. Abu Jahal itu dulu namanya Abu Hakam. Abu Hakam itu orang yang sangat bijaksana, itu Abu Jahal tuh. Saking bijaksananya disebut Abu Hakam, pemilik kebijaksanaan. Oh, luar biasa ya. Tapi kok yang jadi nabi bukan Bani dia. Kenapa Bani Hashim yang ditunjuk jadi nabi? Dengkilah dia. Nah itu, orang yang bijak pun itu nggak dapat hidayah, nggak dapat kebenaran gara-gara menutup diri. Itu Abu Jahal. Rasul ingin beliau masuk Islam gitu ya, tapi lagi ngomong sama Abu Jahal, lagi dakwah, ujuk-ujuk ada tunanetra nanya, ya lagi enak-enak ngomong dipotong gitu kan. Rasul nggak keluar marah pun, satu huruf pun nggak keluar Rasul. Bermuka masam dan berpaling juga tunanetra juga nggak ngelihat. Kalau untuk ukuran kita itu udah sopan banget dah gitu ya. Tapi standar akhlak Rasul tuh beda. Standar Nabi beda, standar Rasul beda. Begitu aja udah salah itu kalau standar Rasul. Bagi kita begitu udah bener banget. Nggak marahin, cuman diem, cuman berpaling doang, gitu doang ya. Standar kita udah bagus itu. Maka akhlak tergantung standarnya. Gitu, standar siapa gitu kan? Nah, standar orang yang baru masuk Islam itu udah bagus sholat begitu. Jadi nggak sempurna nggak apa-apa. Udah mau ke masjid aja udah bagus. Anak-anak ke masjid ini itu standar dia aja udah bagus tuh, standar anak-anak. Jadi masing-masing punya standar. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi standar Rasul beda. Maka Rasul ketika berpaling ditegur oleh Allah. Maka ini pelajaran buat kita, innaha tadhkirah, ini pelajaran kalau datang netra, yuk kita dampingi itu. Kenapa? Ya mereka nggak punya penglihatan, dikit-dikit kejeblos, dikit-dikit kesandung, dikit-dikit kesangkut dan lain sebagainya. Ini luar biasa dah. Kita pengajian, pulang pengajian itu nyari sendalnya aja udah effortnya luar biasa Bapak Ibu. Nah, itu ya. Lalu kita ajak plesir, wisata rohani, masya Allah itu luar biasa lah. 6 orang tunanetra didampingi 1 orang. Nah itu jadi ada mutawifnya. Nah, saya mau pipis, iya mutawifnya jalan. Nah itulah Bapak Ibu. Nah hadis-hadis Quran saya bacain gitu kan. Ini ayatnya ini silakan dihafalin. Ini surat sekian ayat sekian. Ya Allah, belajar Quran Braille di tempat kami. Ya, jadi dari Jabodetabek kumpullah di situ. Betapa susah kalau nggak pakai pendamping. Begitu pula kita berspiritualitas, bertasawuf ini kalau nggak pakai pendamping, nggak ada yang ngajar, ini kejeblos terus. Mendalami spiritualitas dalam sendirian di kamar, nggak ada orang, nggak berjamaah, nggak ada yang ngajarin, terus makin tinggi spiritualitasnya, lama-lama ngaku nabi. Nah itu tinggi spiritualisnya, lama-lama ngaku Jibril, lama-lama ngaku kebenaran. Ini matahari kalau saya nggak ada, matahari nggak muncul, gitu kan? Ya Allah, ada yang begitu tuh, karena udah lepas dari bimbingan gurunya, ngawur. Itu kalau ke Mekah nggak belajar sama saya, buang-buang duit, gitu kan? Ya Allah itu. Sholat kalau nggak pakai warna tertentu nggak sah, ya Allah itu. Akhirnya macem-macem. Nah Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Nah itu ya. Jadi pentingnya tetap dibimbing oleh seorang guru. Nah itu. Kalau enggak kita gampang kejeblos, gampang kesangkut, gampang kesandung. Lalu perjalanan ini menjadi lama dan banyak salahnya. Itu. Aduh ini kok teori ini salah, teori ini salah. Bikin teori dah tentang sholat khusyuk. Ini salah, itu salah.
lama banget nih, kok nggak khusyuk-khusyuk juga. Ikut pelatihan sholat khusyuk, ikut pelatihan, Masya Allah, Alhamdulillah sholat jadi khusyuk. Udah seminggu obat biusnya habis gitu kan, balik lagi nggak khusyuk lagi, ya itu ya. Nah, udah banyak. Jadi kelamaan kalau nggak pakai pembimbing tuh kelamaan, dan udah kelamaan banyak salahnya pula. Nah itulah Bapak Ibu pentingnya implementasi ihsan, implementasi tasawuf dalam thariqah. Saya hanya menginformasikan aja Bapak Ibu. Selanjutnya ya terserah Bapak Ibu. Kalau saya pengen jalan yang gampang. Kita lanjutin dari Imam Hanafi itu, bagaimana ulama-ulama salaf itu, namanya Nu'man bin Thabit. Nu'man bin Thabit itu orang yang nemu, Thabit bin Abdullah bapaknya Nu'man itu yang nemu apel di gerwak. Lalu ini punya siapa ya? Nah itu kan, tentunya nikah dengan anaknya pemilik kebun apel. Lahirlah Nu'man bin Thabit itu. Jadi bapaknya orang suci dari dosa, ibunya orang suci dari dosa, anaknya luar biasa. Jadi Imam Hanafi. Maka Bapak Ibu kalau kita ingin memiliki keturunan yang luar biasa, awali dari rezeki yang halal. Nah ini dia nih, rezeki yang halal. Jadi nggak apa-apa dah, nggak usah kaya-kaya banget, yang penting halal. Misalkan gitu ya. Nah ini suaminya halal, istrinya halal, insya Allah anaknya bagus. Tapi suaminya haram, istrinya haram, mau belajar bagaimana? Susah, diajak kepada kebaikan. Itu bukan susah lagi, susah, pakai shin besar gitu ya. Kalau lidahnya nggak dinaikin, pakai sin biasa. Kalau lidahnya yang dinaikin yang tengah, jadi shin, susah. Kalau lidahnya yang dinaikin pangkal lidah, aqsal lisan, itu jadi susah. Nah, jadi shot ya. Jadi beda, yang dinaikin aja tuh beda suara tuh. So, sya. Nah itu ya. Nah itu. Nah ini susah nih kalau hartanya halal. Jadi Bapak Ibu sebenarnya kalau kita makan harta haram itu sama dengan menghancurkan keturunan kita. Itu ya. Cobalah cari pemimpin-pemimpin besar. Mereka dilahirkan dari orang tua yang hartanya halal. Mau Syekh Abdul Qadir Jailani, mau Imam Syafi'i, mau Rabi'atul Adawiyah, mau siapa-siapa, itu mereka orang tuanya itu hartanya halal itu. Jadi memakan harta haram sama dengan menghancurkan keturunan itu. Umar bin Abdul Aziz punya bapak namanya Abdul Aziz bin Marwan. Abdul Aziz bin Marwan punya istri namanya Laila. Laila ini punya ibu namanya Fatimah. Fatimah punya suami namanya anaknya Umar bin Khattab itu siapa namanya? Bukan Abdullah bin Umar tapi satu lagi. Jadi Fatimah ini yang jualan susu tapi nggak mau nyampur dengan air putih di zaman Umar bin Khattab. Aku takut. Oke, Umar bin Khattab nggak ngelihat kita, tapi Allah, Tuhannya Umar bin Khattab melihat kita. Ini Fatimah, perempuan yang sangat jujur. Punya anak namanya Laila. Laila nikah dengan Abdul Aziz bin Marwan, punya anak namanya Umar bin Abdul Aziz. Bapak Ibu, jadi kalau kita mempertahankan kehalalan makanan kita, kalau nggak anak nanti cucu kita menjadi orang luar biasa. Tuh, ini ya, ini riyadhah nih. Tapi kalau kita makannya haram, ya siap-siap. Diajak kebaikan aja susah. Man akalal halala sofa dinuhu. Siapa yang makan halal itu agamanya lembut, gampang diajak kebaikan, itu ya. Tapi kalau yang haram, lo kok gagal maning priben kieson gitu kan. Oh ternyata orang tuanya kasih ngempaninnya makanan haram. Ada orang yang diajak haram itu susah. Ketika haram pun suatu saat balik lagi jadi luar biasa. Loh kok bisa? Ternyata orang tua yang ngasih ngempaninnya makanan halal. Nah itulah Bapak Ibu, dalam kitab-kitab tasawuf itu diajarkan. Apakah kitab tasawuf yang kecil, Minahussaniyah dan lain sebagainya. Ini Nu'man bin Thabit, beliau berkata, laulas sanatan lahalaka Nu'man, kalau dalam bahasa Arabnya. Jika bukan karena 2 tahun, Nu'man telah celaka. Kenapa? Karena 2 tahun saya bersama Imam Ja'far Shadiq, maka saya mendapatkan ilmu spiritual yang membuat saya lebih mengetahui jalan yang benar. Ilmu udah punya, Nu'man bin Thabit itu ilmu udah punya, prakteknya nggak bisa. Akhirnya beliau berguru. Inilah pentingnya guru pembimbing. Kalau dalam tasawuf disebut guru mursyid. Tapi lagi-lagi thariqah itu ada juga yang menyimpang, sebagian kecil. Mursyid juga ada yang menyimpang. Nah ini perlunya hati-hati.
perlunya hati-hati, kita sesuaikan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, itu kan. Kalau nggak sesuai dengan Al-Quran As-Sunnah, tinggalkan semua. Mau cerita bisa terbang kayak burung gitu kan, mau cerita bisa berjalan di atas air kayak ikan gitu kan, apa hebatnya? Ikan juga bisa gitu kan, nah, terbang burung juga bisa. Mau cerita hebat, tapi kalau sholatnya nggak disiplin, tinggalkan. Apapun keindahan kata-katanya, hebat luar biasa, ting sembuh, wus, wah luar biasa, nah, itu kan. Nah itulah Bapak Ibu, untung saya ketemu Ja'far Shadiq, kata Imam Hanafi. Ini ulama-ulama salaf. Imam Malik berkata, man tasawwafa wa lam yatafaqah faqad tazandaqa. Siapa yang berfikir tapi tidak bertasawuf, zindik, kebatinan. Sing penting eling, enggak usah sholat, gitu kan? Ya Allah, sholat Jumat enggak. Kenapa? Sholat untuk ingat kepada Allah. Ingat aku sedang mengingat Allah. Ya, ini nih ngawurnya di situ tuh. Wa man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa. Siapa yang berfikir tapi tidak bertasawuf, tersesat. Kirain bener, totonya ibadahnya pada enggak khusyuk, totonya perjuangannya enggak ikhlas. Ya Allah, itu ya. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Siapa yang menggabungkan fikih dengan tasawuf, dia yang mencapai kebenaran. Imam Syafi'i berkata, faqihan wa sufiyan fakun laisa wahida. Jadilah engkau faqih, berfikih, wa sufiyan, dan bertasawuf. Fakun, jadilah kamu laisa wahida, jangan jadi salah satu aja. Ahli fikih tapi nggak ngerti tasawuf. Apa dampaknya? Orang yang mendalami fikih terus tapi nggak bertasawuf, akhirnya kita lanjutin dulu. Fa inni wa haqqullahi iyyaka ansahu, sesungguhnya aku memberi nasihat kepada kalian. Fadzalika qasin lam yadhuq qalbuhu tuqa. Orang yang berfikir tapi tidak bertasawuf, qasin, keras hati. Lam yadhuq qalbuhu tuqa, hatinya enggak akan merasakan ketakwaan, enggak akan merasakan ketakwaan. Kata Imam Syafi'i, ahli fikih ini. Meskipun fikihnya udah dalam, kalau enggak bertasawuf keras, itu salah. Gampang banget nyalain orang lain. Nah, itu ya, karena hatinya enggak minim kasih sayang gitu ya. Hatinya penuh kebencian, beda dikit kafir dan lain sebagainya, itu ya. Dan itu yang kayak gitu nggak merasakan ketakwaan. Wahada jahul, giliran sufi saja yang tidak berfikih jahul, alangkah bodohnya. Kaifadul jahli asluhu, bagaimana orang bodoh itu bisa solih? Nggak bisa orang bodoh itu dianggap solih, itu ya. Nah jadi solusinya apa? Ya dua-duanya, nggak bisa salah satu aja. Nah itu ya Bapak Ibu. Lalu kita lanjutin, Imam Hambali juga begitu. Ini jangan-jangan sudah dibahas juga oleh Ustaz Odi. Antara lain begitu Bapak Ibu, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Ghazali berkata, ad-dukhul ma'a sufiyah fardhu ainin illa yakhlu ahadun min aibin illal anbiya alaihimussalatu wassalam. Ad-dukhul ma'a sufiyah, masuk bersama kelompok para sufi. Maksudnya ikut bimbingan mereka, diajarin prakteknya. Nah, belajar masak diajarin prakteknya, belajar sepeda berenang diajari prakteknya. Nah itu ya, itu wajib. Dan di bawah bimbingan guru itu wajib, kata Imam Ghazali, karena la yakhlu ahadun, tidak ada satupun orang yang bersih min aibin, dari penyakit kolbu, kecuali para nabi. Ada yang malas. Di sini ada orang malas ibadah, ada nggak? Saya lah contohnya, malas masih gitu kan? Ya Allah. Ada yang masih punya dengki di sini, ada? Saya lah contohnya, yang dengki gitu ya. Yang sombong di sini, ada orang sombong, ada nggak? Banyak. Saya juga contohnya, saya ini suka sombong gitu ya. Ya Allah. Jadi ada nggak di sini yang nggak ada kesombongan sekecil apapun? Contoh sombong itu merasa ada orang, dia merasa lebih baik dari orang, itu udah sombong tuh. Apaan cemen? Ini waktunya subuh, dia malah masih tidur gitu ya. Nih, nah udah sombong tuh. Ya Allah, itu ya. Nah itu. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, yang sombong itu siapa? Kita. Saya lah kalau nggak mau ngaku lah ya. Yang dengki itu siapa? Saya. Yang malas siapa? Saya. Itu ya. Terus yang
yang sombong ya saya tadi, yang dengki, yang malas, yang dengki, yang pemarah ya saya juga, masih kadang-kadang marah gitu kan, apa sama istri, apa-apa gitu. Nah, ini kita perlu ikhtiar untuk belajar, untuk berpraktek, terus mempraktekkan bagaimana terus kita tingkatkan, kita bersihkan, karena nggak ada satupun yang bersih dari penyakit kolbu kecuali para nabi. Para nabi kalau punya kena penyakit kolbu dikit aja, itu langsung ditegur oleh Allah. Nah, itu standarnya para nabi. Agak sombong dikit, siapa? Ada yang lebih pinter? Nggak ada. Aku yang paling pinter. Nah, akhirnya ditemukanlah dengan Nabi Khidir, Nabi Musa. Sedikit aja ngaku paling, wah Nabi udah. Habis itu langsung diuji oleh Allah. Nabi Sulaiman, saya akan bangun kerajaan ini. Saya akan punya istri 100. Dari 100 itu akan aku didik anak-anaknya, anak-anak istriku, anakku juga gitu kan, menjadi pandai memanah, pandai berpedang, pandai berperang, ahli strategi, dengan badan yang kuat dan lain sebagainya. Maka kerajaan ini akan jadi kerajaan yang besar dengan anak-anak saya yang melanjutkan ini. Lupa bilang insya Allah. Nah itu dia, sekelas Nabi lupa bilang insya Allah, hukumannya berat. Walaqad fatanna Sulaiman wa alqaina ala kursiyyihi jasadan thumma anab. Surat ayat berapa ya? 40 kalau nggak salah. Walaqad fatanna Sulaiman, kami uji Sulaiman, wa alqaina ala kursiyyihi jasadan, kami letakkan di kursi singgasananya itu jasad. Thumma anab, maka kemudian dia pun bertaubat kepada Allah. Punya istri 100. Probabilitas punya anaknya kira-kira berapa Bapak Ibu dari 100 istri? Ya, 100 juga bisa, 90 bisa, 50 bisa, 10 aja ya, apes-apesnya 10 lah ya kalau istrinya 100 ya. Masa dari 10 istri nggak ada satu anak pun? Dari 100 istrinya Nabi Sulaiman hanya 1 yang melahirkan anak, itu pun cacat. Tuh, akhirnya anak cacat, udah bagaikan badan, jasad doang. Wa alqaina ala kursiyyihi, kami letakkan di kursi singgasana Sulaiman jasadan, bukan anak. Dibilangnya oleh Allah jasadan, badan. Tsumma anab, Nabi Sulaiman bertaubat, ya Allah aku salah, gak pakai insya Allah, gitu kan. Ya Allah, itu kalau Nabi gak pakai insya Allah begitu tuh, hukumannya berat. Mengeluh dikit ditelan sama ikan paus, gitu kan. Kita sering mengeluh nggak Bapak Ibu? Untung kita bukan Nabi gitu ya. Kalau kita Nabi, mengeluh dikit ditelan sama ikan teri gitu kan. Ya Allah, itulah para Nabi, nggak ngomong insya Allah aja hukumannya berat. Lah kalau kita nggak ada ikan paus yang nelen kita, itu ya, istri juga nggak 100. Gitu ya. Bagaimana kita? Ya udah, kita bersihkan dari aib-aib kolbu. Nah itulah Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting bagi kita. Saya mau kasih tahu juga, selain para imam mazhab tadi, orang-orang yang mempraktekkan, mengimplementasikan ihsan, antara lain adalah Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih, lalu Lion of the Desert Sidi Umar Mukhtar di Libya, lalu Salahuddin Al-Ayyubi. Ini orang-orang yang mengamalkan thariqah. Panglima-panglima utama itu sebenarnya di balik mereka juga belajar, dan mereka di bawah bimbingan guru mursyid itu. Dan mereka mempraktekkan, bukan saja tahu tentang ilmu tasawuf tapi mempraktekkan. Nah, ini Sidi Umar Mukhtar dari Thariqah Sanusiyah. Nah, itu ya. Sampai digantung lah gitu ya oleh Itali. Oke, lanjut. Lalu Muhammad Al-Fatih, kalau ke Turki itu bagus sekali, highly recommended ke Turki, karena kita menemukan semangat lagi, semangat persatuan Islam, semangat kebangkitan Islam. Muhammad Al-Fatih itu punya guru namanya Syekh Aqsyamsuddin. Nah, ada sebuah hadis yang menceritakan tentang beliau. La tuftahannal Konstantiniyatu fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jais dzalikal jais. Hadis ini hadis yang lemah. Itu ya. Meskipun lemah tapi terbukti.
Jadi yang lemah belum tentu salah ya, belum tentu pasti salah Bapak Ibu ya. Lemah tapi terbukti. 800 tahun kemudian hadis ini terbukti. Itu Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkan adalah sebaik-baik pemimpin. Muhammad Al-Fatih itu udah diprediksi oleh Rasul, itulah sebaik-baik pemimpin. Itu ya. Wala ni'mal jais dzalikal jais. Tentaranya sebaik-baik tentara. Itu. Maka dari mulai Abu Ayyub Al-Ansari terus berperang menaklukkan Konstantin. Siapa kira-kira orang yang dimaksud oleh Rasul? Ternyata orangnya Muhammad Al-Fatih. Dan Muhammad Al-Fatih itu adalah orang yang dibimbing oleh seorang mursyid namanya Syekh Syamsuddin. Ketika 40 hari gagal menaklukkan Konstantin, korbannya luar biasa, puluhan ribu meninggal karena itu benteng yang tidak bisa ditembus. Datanglah Syekh Syamsuddin ke tendanya, lalu menjelaskan, wahai Muhammad Al-Fatih, 3 hari ini saya memohon kepada Allah, mohon petunjuk. Nah inilah ahli istikharah. Kira-kira ini ikhtiar kita diridhoi oleh Allah apa enggak? Akhirnya Allah memberikan jawaban bahwa kita diridhoi dan kita diperintahkan untuk sabar. Lalu beliau berkata, ini yang menjadi kunci kemenangan Muhammad Al-Fatih nih Bapak Ibu ya. Quote dari guru mursyidnya. Beliau di akhir kata-kata berkata, angin turun dari bukit makin lama makin deras. Assalamualaikum. Bingung Muhammad Al-Fatih, apa maksudnya ya? Langit turun dari bukit makin lama makin deras. Saya dari kemarin nyerang lewat darat nggak bisa karena benteng Konstantin itu 12 meter, lalu ada 7 meter, lalu ada kali, susah ditembus nih. Ini nggak bisa ditembus dari depan, gagal. Digali lewat bawah tanah, dibom, gagal. Lewat selat, dirantai bajak besar, dibakar perahunya. Muhammad Al-Fatih kehabisan akal. Tapi gurunya bilang angin turun dari bukit makin lama makin deras. Maksudnya apa ya? Kasih isyarat-isyarat begitu. Angin turun dari bukit makin lama makin deras. Oh, jangan-jangan suruh nyerangnya lewat bukit, gitu kan? Akhirnya 70 perahu dari naik ke bukit, lalu turun, dari situlah titik terlemah benteng Konstantin. Nah, itu. Lalu keteter pasukan, akhirnya menghalau dari belakang dan susah menghalau pasukan Muhammad Al-Fatih. Dari depan lalai, dari depan masuk, dari belakang masuk. Itu maka jebolah Konstantin karena memperhatikan kalimat gurunya. Nah itu kalau kita baca, cuman memang kadang-kadang dalam sejarah-sejarah itu nggak diungkapkan guru-guru pembimbing dari para pejuang-pejuang. Begitulah, karena sudah jam 6 Bapak Ibu. Intinya Buya Hamka beliau juga bertasawuf dan beliau juga ujung-ujungnya bukan hanya teori beliau, tetapi juga mengamalkan prakteknya, implementasi ihsan di bawah bimbingan Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin atau Abah Anom. Lalu Ibnu Taimiyah juga begitu, Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna juga begitu. Jadi saya lanjut aja. Ibnu Taimiyah itu thariqahnya Qadiriyah ujung-ujungnya. Nah itu kebanyakan. Lalu kalau di Sumatera Barat ada Tuanku Madinah ya. Lalu ini Buya Hamka mendapatkan khirqah mendapatkan baiat talqin dzikir dari Pangarsa Abah Anom. Ketika beliau menjelaskan tasawuf, Abah Anom nanya, lalu kita mulainya dari mana? Buya Hamka, ya Allah, iya ya, dari mana ya mulainya? Akhirnya disampaikan oleh Abah Anom, mulainya adalah dari pembelajaran dzikir, talqin dzikir. Lalu mendapatkan ijazah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Suryalaya. Setelah mendapatkan ijazah, khutbah di masjid, sambil khutbah sambil menangis. Kata beliau, seandainya saya disuruh memilih satu kapal laut berisi intan berlian dan kalimat yang barusan diijazahkan oleh Pangarsa Abah Anom, saya pilih kalimat tersebut. Ternyata la ilaha illallahnya dilatihkan. Nah itu Bapak Ibu, bahkan Snok Horgronya juga begitu. Christian Snok Horgronya ini mewaspadai, hati-hati. Kalau kita mau sukses, udah habis ya. Kalau gitu saya harus disiplin nih. Antara lain begitu ya. Silakan kalau ada pertanyaan, silakan. Kalau nggak ada, alhamdulillah. Nah, sambil diminum. Lagi-lagi saya mau contohin lagi ini. Bismillah. Ya, ini saya sampaikan aja.
sampai ke implementasinya, Bapak Ibu. Monggo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, demikian tadi pembuka bagaimana kita pentingnya mengetahui dan mulai punya keinginan untuk belajar untuk menghindari penyakit kalbu. Karena tadi disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, tidak satu pun orang yang bersih dari penyakit kalbu kecuali adalah para nabi. Baik, sampai ini kita buka sesi tanya jawab kepada Bapak dan Ibu yang ingin memperdalam materi kita pagi hari ini. Kita persilakan untuk 3 orang penanya. Sama. Atau biar lebih maksimal untuk satu penanya langsung dijawab sama saja. Boleh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz katakan bahwa ajaran Islam ada 3 pilar utama. Betul. Trilogi. Nggih. Yaitu terkait dengan iman, Islam, dan Ihsan. Iman adalah akidah, Islam adalah amal lahiriah, dan ihsan adalah amal batiniyah. Kalau Ustaz yang ingin saya pertanyakan bahwa Muslim itu belum sempurna dalam melaksanakan keislamannya apabila belum mengimplementasikan ihsan. Karena ihsan itu adalah menghadirkan Allah di dalam mata hati. Tapi di hadapan kita itu ada tingkatan iman yang bermacam-macam. Misalnya ada tingkatan iman yang diawali dengan muslim, mukmin, muslim, kemudian mutakin dan iman. Terus kemudian ada iman bersali itu ada ilmu yakin, ainul yakin dan hakul yakin. Nah, ini pun ada 5, yaitu ada iman takhir sampai ke iman hakikat. Pertanyaan juga adalah bagaimana caranya ini meraih ihsan itu, dan bagi apa ada makom apa, ada tingkatan iman itu gitu. Karena tidak semua hamba Allah itu bisa mencapai ihsan, karena ini merupakan derajat tertinggi. Ini yang pertama. Yang kedua, Ustaz, di dalam era digital yang perkembangannya saat ini sangat pesat, banyak tantangan dan peluang baru bagi muslim dan muslimat dalam membentuk atau membangun kebahagiaan. Nah, salah satu contoh daripada tantangannya adalah banyak dunia maya yang menyajikan membuka akses dalam konten-konten negatif. Banyak istilahnya ujaran-ujaran kebencian antara ini. Ya Allah. Peluangnya dengan adanya konten seharusnya kita bisa mengambil akses dalam manfaat berdakwah seharusnya. Ya Ustaz. Nah, bagaimana caranya trilogi iman, Islam dan ihsan ini bisa membangun kepribadian yang kuat dan kualitas, Ustaz? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penanya satu tapi banyak ya. Dan dalam pula ini saya memang sebenarnya berat ya menyampaikan materi tasawuf ini, karena repotnya kalau ditanya bagaimana ihsan, saya sendiri belum gitu ya, tapi minimal lagi belajar gitu. Kita sama-sama belajar, daripada belum tapi nggak mau belajar gitu kan. Minimal saya udah melangkah itu, minimal saya sudah bertorikoh, minimal saya sudah punya guru mursyid. Ya kita sama-sama belajar lah gitu ya. Karena kalau nunggu makom ihsannya sempurna, nanti nunggu takwanya sempurna, nanti nggak ada yang khutbah nanti. Bertakwalah kepada Allah, dia sendiri takwanya belum sempurna, akhirnya nggak ada yang khutbah. Udahlah kita sambil belajar semua. Nah jadi Bapak, takwa juga ada takwa zahiratut takwa dan batinatut takwa. Takwa lahiriah, takwa batiniyah. Takwa lahiriah apa? Sholatnya itu tumaknina, itu takwa lahiriah. Wudunya sempurna, itu ya baca doa. Takwa batiniyah, kolbunya menghadap Allah, merasa bersama Allah, merasa dilihat oleh Allah, bernikmat-nikmat dengan Allah. Nah itu, maka cirinya orang yang takwa batiniyahnya udah dapat adalah dia udah ciri kualitas adalah kuantitas.
Itu ya. Orang saya sholatnya khusyuk tapi sholatnya dikit, ini perlu diselikidi gitu kan. Jangan-jangan belum nikmat, saya berkualitas. Tapi lihat Robi'atul Adawiyah, sholat semalam, sholat mutlaknya Bapak Ibu itu semalam nggak banyak sih, cuman 1000 rakaat. Terus 2 kok nikmat, tambah lagi 2 nikmat, besok lagi kok 2 lagi nikmat. Kuantitas itu indikator kualitas itu ya. Bapak-bapak nonton bola seneng, bisa 2 jam, kenapa? Bisa banyak, kenapa? Karena nikmat gitu. Ibadah juga kalau nikmat ini otomatis banyak itu. Nah, Imam Ahmad bin Hambal 300 rakaat, Jabir bin Hayyan atau Jabir As-Sufi 400 rakaat. Nah itu, jadi saking nikmatnya itu. Nah, kembali kepada tingkatan-tingkatan. Memang betul ujung-ujungnya Bapak Ibu, fikih, akidah, fikih, tasawuf ujung-ujungnya satu tuh nanti itu. Maka kalau ingin sempurna, tiga-tiganya ini pondasinya dilakukan, tapi ujungnya satu, adalah syariat yang sempurna. Nah itu, kesempurnaan syariat itu nggak mungkin kalau batinnya kosong itu. Maka dari sisi keyakinan juga harus ditopang, dari sisi takwa lahiriah ditopang, takwa batinnya ditopang, ujung-ujungnya syariat Islam yang sempurna. Best practice-nya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau sholat sampai kakinya bengkak. Nggak mungkin nggak nikmat kalau sampai kakinya bengkak, karena kenikmatan itu menghilangkan rasa sakit. Zaman Nabi Yusuf alaihi salam, ibu-ibu, mana sih Yusuf, masa sih istri gubernur selingkuh sama anak angkatnya, wah gimana sih, entar gitu kan, dikasih buah, dikasih pisau, keluar Yusuf, wah Yusuf keluar di catwalk gitu kan, wah ya Allah, ibu-ibu tuh tangannya pada kebeler, tapi nggak merasakan tangannya kebeler tuh, kenapa? Saking gile, ma hadza basyaran in hadza malakum karim, ini mah bukan manusia, ini mah malaikat gitu ya, nggak kerasa tuh sakit. Nah saking nikmatnya Rasul, saking nikmatnya sholat bengkak nggak kerasa tuh beliau tuh. Itulah kalau udah nikmat. Jadi ciri kualitas itu pertama kuantitas, ciri kualitas adalah sampai hilangnya rasa sakit. Sayyidina Ali kena panah, ntar saya mau sholat dulu, Allahu Akbar, pas udah gitu panahnya ditusukkan lagi, dus patahin, cabut gitu kan, udah selesai, udah gitu kan, nggak kerasa, kenapa? Saking nikmatnya. Tapi Sayyidina Ali apa langsung sholatnya khusyuk? Enggak. Siapa yang sholatnya khusyuk aku kasih kain, kata Nabi. Kata Sayyidina Ali, jangan-jangan saya khusyuk, saya Rasul. Allahu Akbar, bakal dapat kain nih gitu kan. Ternyata baru dhahiratul taqwa, baru takwa secara lahiriah, batiniahnya belum. Sayyidina Ali, nggak usah kita, Sayyidina Ali aja awalnya nggak khusyuk, tapi belajar. Nah, akhirnya Sayyidina Ali sampailah derajat kepada kekhusyuan. Tadi ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Tadi derajat ujung-ujungnya iman juga derajatnya sama, nanti akidah juga derajatnya sama, tasawuf derajatnya sama. Maka tasawuf menyempurnakan akidah, menyempurnakan fikih. Fikih juga menyempurnakan tasawuf dan akidah. Akidah menyempurnakan tasawuf dan fikih. Ini saling menyempurnakan Bapak Ibu. Itu ya. Salat yang sempurna, salat yang ada tasawufnya, salat yang ada akidahnya, salat yang ada fikihnya. Itu. Jadi nanti di zaman Rasul adanya udah Islam, syariat Islam. Tapi kan ulama ada yang concernnya amal batin, ada yang concernnya amal lahir. Orang kapasitasnya makin lama makin berkembang, akhirnya fokusnya beda masing-masing. Ya itulah Bapak Ibu. Jadi dengan kata lain, inilah kesempurnaan agama sesuai dengan hadis Jibril tadi. Rasul berkata kepada Sayyidina Umar, atakum yu'allimukum dinakum, dia datang kepadamu, dia mengajar kalian din kalian. Ternyata din itu yang dimaksud oleh Rasul adalah ditopang oleh tiga pilar tadi ya. Nah itu, inilah din. Maka kalau mau masuk din secara kafah, memang 3 pilar ini harus dilaksanakan. Kalau mau akidahnya sangat kuat, ya harus bertasawuf. Nggak bisa akidah sangat kuat kalau nggak bertasawuf, nggak bisa gitu. Bertasawuf itu rasa batin, bukan akal. Kenapa banyak orang pinter kok masih korupsi? Iya, dia agamanya baru sampai akal. Dia tahu bahwa Allah Maha melihat,
tapi tidak merasa sedang dilihat oleh Allah. Tasawuf itu merasa. Nah itu. Ada orang tahu bahwa Allah Maha Dekat, tahu Allah Maha Dekat, tapi nggak merasa dekat dengan Allah. Tuh, beda tahu dengan merasa. Tasawuf itu ilmu merasa, akidah itu ilmu tahu. Orang kalau merasa, taunya luar biasa. Ente tahu nggak duren? Tahu. Enak nggak? Enak. Duren musangking enak. Ente tahu dari mana? Katanya, gitu kan? Saya pernah baca buku katanya duren musangking itu kurang lebih 10 kali duren Medan, 20 kali duren Montong. Berarti enaknya luar biasa. Kata siapa? Katanya. Ente pernah merasakan? Enggak. Beda sama orang yang merasakan duren musangking, datang ke Petaling, Malaysia, duren musangking. Wah, itu kan? Wah, begini. Pengetahuannya udah sampai dirasakan. Nah, itulah. Maka ilmu rasa akan meningkatkan pengetahuan. Ingin meningkatkan akidahnya harus bertasawuf. Tanpa bertasawuf cuma tahu Allah Maha Dekat, cuma tahu Allah Maha Melihat, cuma tahu Allah Maha Mendengar, tapi nggak merasa dilihat dan nggak merasa dekat dengan Allah. Tuh kan. Jadi inilah kesempurnaan agama Bapak Ibu. Jadi kalau nggak pakai tasawuf, fikihnya juga nggak khusyuk, akidahnya juga nggak akan sampai puncak, nggak akan. Gitu. Begitu pula kalau tanpa akidah, bagaimana dia bertasawuf? Dia nggak ngerti, gitu kan? Nah itu. Bagaimana mau bertasawuf? Dia nggak berfikih, nggak sholat. Bagaimana mau bener? Gitu. Jadi ini tiga ini nggak bisa dilepaskan Bapak Ibu. Itulah atakum yu'allimukum dinakum. Ia datang kepadamu, ia mengajarkan kepada kalian din kalian. Nah inilah, maka hadis ini disebut juga dengan ummul hadis. Kalau Al-Fatihah itu ummul kitab, ini adalah ummul hadis, induknya hadis. Karena semua ini membahas ini semua. Mau tentang hari kiamat, tanda-tanda kiamat ada di sini. Tentang sholat ada di sini. Zakat, puasa, haji, semua lengkap. Inilah induk big picture agama Islam. Itu ya. Yang kedua tentang sosmed, saya setuju sekali. Kita harus masuk ke ranah publik. TikTok ini, maka live TikTok nih, contoh ya, live TikTok, YouTube saya juga Latif Hatam juga, TikToknya Latif Hatam juga. Pokoknya kalau ruang publik nggak diisi oleh kebaikan, muatan positif, nanti akan diisi oleh muatan negatif. Kalau dakwah nggak masuk TikTok, nanti yang TikTok isinya joget-joget. Ini pasif dosa. Ngonten iya joget-joget pakai aurat, begitu kan? Dia udah tidur, auratnya masih ditonton sama orang. Itu dicatat terus tuh. Rekening aurat, rekening dosanya ngalir terus. Tuh argometer terus tambah, pas di akhirat, ya Allah, kok aku dosanya banyak banget, aku nggak pernah berzina. Iya, tapi kamu ngonten di TikTok dan gara-gara konten kamu orang jadi berzina. Tuh, ada orang nggak dosa tapi kena dosa, itu ya. Maka bahaya, yang namanya konten itu bisa menjadi penyebab pasif pahala, tapi juga bisa menjadi penyebab pasif dosa. Saya udah tidur, udah istirahat, tahu-taunya konten saya ditonton sama orang. Bapak Ibu, ada orang yang rajin puasa Daud. Pas dia, saya rajin banget puasa Daud. Tahu nggak, Ustaz Latif, kenapa saya rajin puasa Daud? Nggak tahu. Saya nonton konten ente, kata dia. Ya Allah, tuh pentingnya ngonten yang positif-positif. Jadi saya setuju dengan Bapak, kebaikan itu harus disiarkan, jangan sendiri-sendiri. Iya, saya bukan orang yang tepat, iya, tapi kalau nunggu orang yang tepat, kapan ini kebaikan ini akan disiarkan? Saya bukan orang yang tepat mengajarkan tasawuf, betul, karena aib kolbu saya terlalu banyak. Tapi ya kalau nggak kita sampaikan ntar bagaimana, gitu kan? Zaman sekarang orang belajar itu di YouTube, di TikTok, di IG. Itu orang belajar sekarang begitu. Maka kita harus ya sediakan konten-konten positif. Nah, ini juga Masjid Jami Harapan Jaya, kalau ada pembicara-pembicara, kalau bisa di ini ya, di ada akunnya, YouTube-nya. Jadi sayang kalau ada mutiara-mutiara tidak didokumentasi. Kalau kata Imam Ghazali, al-ilmu sayyidun wal kitabatu qayyiduhu, qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah familal hamaqati an tasida ghazalatan wa tatrukaha bainal khalaiqi taliqatan. Artinya ilmu itu buruan, binatang buruan. Wal kitabatu sayyiduhu, nyatet itu adalah ikatnya. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah, ikat itu ilmu itu dengan tali yang kuat. Faminal hamaqati an tasida ghazalatan wa tatrukaha bainal khalaiqi taliqatan. Termasuk kebodohan ketika ada ilmu enggak dicatat, gitu ya. Udah dapat dibiarkan lepas, capek-capek kita berburu, habis itu dilepas.
itulah tidak didokumentasi. Maka selaras dengan Bapak, implementasinya apa? Kita syiar kebaikan, implementasinya di-record, di-upload di akun kita, banyak yang mendapatkan manfaat. Kita pengurus lagi tidur, totonya orang nonton, dapatlah pahala pengurus tuh ya, Masya Allah. Tapi ini ada dokumentasi juga nggak ya? Saya nggak tahu nih, ada CCTV. Jadi bagaimana cara agar pahala kita lebih banyak, yaitu konten itu. Mudah-mudahan jadi pasif pahala pas di akhirat, totonya pahala kita banyak gitu ya. Totonya terima kasih pengurus Masjid Jami Harapan Jaya, kata orang-orang, kenapa? Gara-gara kamu saya ini jadi bertaubat. Nah itu ya, masa sih saya nggak ngapa-ngapain? Iya, tapi dulu kamu kan mendokumentasi kuliah subuh di masjid. Itu kuliah subuh itu aku tonton, aku jadi dapat hidayah dari Allah, aku jadi orang baik gara-gara konten kamu. Masya Allah, kita udah tidur, pengurus masjid masih dapat pahala. Ya itulah Bapak Ibu ya, kurang lebih begitu. Terima kasih atas masukan Bapak. Jadi intinya memang Islam ini kalau ingin sempurna ya ketiga-tiganya itu. Kalau enggak susah, khusyuk susah, akidahnya mau kuat, mukmin yang tinggi susah, karena baru tahu belum merasakan. Nah itulah, wallahu a'lam. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terus terang di kita ini yang selama ini diajarkan lebih banyak iman dan Islam. Ihsan itu lebih mungkin belum lama ini. Ada yang mengatakan bahwa kalau iman Islam yang kuat, belajar ihsan itu agak bahaya, akan jadi nggak mencapai hasil gitu, malah bisa melenceng. Apakah memang demikian? Seberapa kuat iman dan Islam kita, ada standarnya barangkali, sehingga kita udah layak belajar ihsan gitu. Atau memang itu paralel saja gitu dari pengalaman Ustaz. Terus yang kedua, terus terang juga kami di sini barangkali saya yang juga nggak punya musik dan begini. Ustaz tadi kan udah belajar tasawuf dengan musik gitu. Nah kalau kita mengaji sekali sebulan dengan Ustaz, bisa kan kita itu udah dianggap pakai musik gitu, Ustaz gitu. Atau karena kita sulit juga kemana jadi kita udah tua gitu ya, udah sepuh. Kira-kira gimana caranya? Apa dengan mengikuti kajian Ustaz yang frekuensinya sebulan itu udah bisa kita ini mempunyai musik sehingga nggak melenceng gitu, atau udah memenuhi syarat dari sisi kita belajar agama itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, luar biasa, mendasar, sangat fundamental ya yang ditanyakan oleh Bapak. Betul sekali. Apakah belajar ihsan itu nanti setelah iman dan Islam, ataukah paralel yang tadi Bapak sampaikan? Yang lebih tepat itu adalah paralel. Sejak kapan kita belajar ihsan? Sejak kapan kita belajar tasawuf? Sejak diwajibkan sholat khusyuk. Itu diwajibkan sholat khusyuk mulai kapan Bapak Ibu? Apa mulai 60 tahun? Mulai balik ya Bu ya? Berarti ihsan itu memang diwajibkannya saat itu. Nah, Ustadz saya nanti aja kalau udah 70 tahun. Iya kalau nyampe 70 gitu kan. Kalau nggak nyampe berarti sampai 60 sekian sholatnya nggak khusyuk dong. Nah itu, maka Bapak tepat sekali bahwa ini adalah paralel. Saya belajar akidahnya ntar, fikih dulu. Lah, terus yang kita sembah siapa? Gitu kan? Yang kita percayai siapa? Gitu, nggak bisa. Ini 3 utama yang harus kita pelajari sejak kita balik. Itu saya entar aja kalau udah menguasai ilmu ini. Inilah kadang-kadang ada stigma-stigma yang kurang tepat. Dan stigma-stigma yang kurang tepat itu seringkali diproduksi hoax itu oleh penjajah.
Nah itu ya, maka Snok Horgronya tahu kekuatan Islam ini kalau kafah, kalau akidahnya sampai merasa, bukan hanya tahu, itu ya. Bahayanya kenapa? Itu mursyid-mursyid ditaati semua. Ada seorang mursyid Kholwatiyah namanya Syekh Yusuf Al-Maqassari, orang Makassar. Inilah kekuatan perjuangannya. Beliau bilang A, murid A semua, nggak pakai takut. Ini yang ditakutkan. Beliau lalu pindah ke Banten, bekerja sama dengan Maulana Hasanuddin, membuat pemberontakan besar-besaran. Lalu wah ini Syekh Yusuf Maqassari juga nih gara-garanya nih dibuang ke Afrika Selatan. Di sana dakwah Islam. Afrika Selatan banyak masuk Islam sampai gerakannya terinspirasi oleh menginspirasi Nelson Mandela. Nelson Mandela berkata, gerakan saya diinspirasi oleh Syekh Yusuf Al-Maqassari. Di sana pun Syekh Yusuf Al-Maqassari jadi pahlawan nasional, di Indonesia jadi pahlawan nasional. Orang yang memiliki pahlawan nasional di 2 negara, Syekh Yusuf Al-Maqassari. Nah itu ya. Nah jadi itu yang ditakutkan oleh Belanda, maka Belanda memproduksi kalimat-kalimat yang kelihatannya benar ternyata kontraproduktif. Itu ya. Syariat aja belum benar, ngapain tarekat? Nah ini dibuatlah oleh Snok Horgronya. Nanti kalau mau bertasawuf itu nanti kalau udah sekian gitu kan. Selain itu pesantren-pesantren yang mengajarkan tarekat itu di bumi hanguskan langsung, cepet. Bahkan ada orang Palembang bilang sama saya, Ustadz pantesan Ustadz, kakek saya bilang ini saya kalau meninggal tolong kitab saya ini, lemari kitab saya jangan kasih tahu siapa-siapa. Ternyata lemari kitabnya isinya kitab-kitab tasawuf. Karena zaman Belanda orang yang mengajarkan tarekat itu terlarang itu. Tadi ada dokumentasinya. Kalau saya dokumentasi ini surat resmi Snok Horgronya tadi ya. Ini ya. Ini dokumentasi nasihat Snok Horgronya kepada pemerintah Belanda agar survive di Indonesia. 2 kuncinya. Pertama, jauhkan tarekat-tarekat dari umat Islam Indonesia. Maka akhirnya Indonesia jadi asing lagi nih sama tarekat. Di Mesir satu masjid bisa 3 tarekat. Malam Jumat jam 20 sampai jam 22 siapa, jam 22 sampai itu biasa. Di Afrika biasa dan lain-lain sebagainya. Di Turki ya tarekat menjadi amalan kerajaan. Seluruh raja-raja Turki Daulah Utsmani mesti dibimbing oleh mursyid. Itu memang pakemnya begitu. Maka ke Indonesia ada Sultan Demak dibimbing oleh mursyid. Itulah pakemnya begitu tuh. Jadi nggak boleh dibiarkan. Nah, yang kedua kalau ingin langgeng di Indonesia, yang kedua adalah hindarkan Indonesia dari pan-islamisme. Pan-islamisme adalah persatuan Islam. Jogja diserang, Banten harus merasa ikut diserang. Palestina diserang, Indonesia diserang, itulah pan-islamisme. Jadi jangan sampai Indonesia memiliki pan-islamisme bersatu. Jogja pecah dengan Banten, Banten anak sama bapak dipecah. Jogja sama ini dipecah dan lain sebagainya, itulah Belanda. Nah, jadi kuncinya kalau kita mau langgeng di Indonesia 2, hindarkan kaum tarekat karena disitulah kafah itu ya, bahaya nih. Yang kedua, jangan sampai mereka merasa satu tubuh antara muslim satu dengan muslim lain, bahaya. Ini kuncinya 2 kata Snok Horgronya. Nah maka kita jadi asing akhirnya. Itu yang pertama. Jadi kapan kita belajar ihsan? Saat kita balik. Saat itulah kita diperintahkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan agama. Ikhlas itu bukan bahasan akidah, bukan bahasan fikih, ikhlas itu bahasan tasawuf, itu ya. Lalu kalau tanpa praktek ya kita tahu ikhlas, tapi kapan ikhlasnya? Tanpa praktek kita tahu belajar khusyuk, tapi kapan khusyuknya? Ya Allah, itu ya. Bagaimana Ustadz? Apakah kalau udah Ustadz datang ke sini berarti kami sudah bermursyid? Bukan, saya sendiri masih murid. Jadi masih murid yang jauh, masih beginner, noob gitu ya. Itu memang saya diamanahkan. Jadi di Nahdlatul Ulama itu ada Banom, ada Ansor, ada Banom yang jarang diketahui oleh orang. Banom itu adalah Jatman, Jam'iyah Ahlut Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Saking jarangnya orang tahu Banom ini, Yahya Stakuf itu sambutan Harlah NU ke-100 1926 sampai 2026
Ansor disebut, Muslimat disebut, Fatayat disebut, Jatman gak disebut. Itu ya. Ketua NU sendiri sampai lupa nyebut nama Banomnya. Saking asingnya nih Banom. Itulah Banom yang berisi para pengamal tarekat kumpul di situ membahas dan lain sebagainya, bagaimana dakwah tasawuf ini, tarekat ini, biar orang-orang pada tahu. Kita kembalikan kepada sebelum zamannya Belanda. Orang-orang Bapak Ibu sebelum zamannya Belanda itu orang-orang pada bertarekat. Wali Songo datang itu kita pada bertasawuf. Datanglah Belanda, dihancurkanlah tasawuf dari Indonesia. Kalau memang ulama sufi di Indonesia banyak, mana karyanya Wali Songo? Nggak ada. Syekh Ahmad Khotib Sambas Ibni Abdul Ghaffar dari Kalimantan, dari Sambas, mana karyanya kalau memang beliau ulama besar? Nggak ada. Lalu kalau menemukan karya mereka di mana? Leiden University, Belanda. Nah, dosen saya Profesor Sri Mulyati mendapatkan kitab-kitab tasawuf karangan orang-orang Indonesia. Itu bukan di Indonesia, di Leiden. Tuh, di sana ada. Mana, Bu? Nggak boleh megang kita tuh, karena kitab-kitab lama, pakai jepitan kayak bakwan gitu kan. Mau halaman berapa nih, dibukain sama dia. Oh, ini bagus juga, dibukain. Oh ya, saya fotokopi ini 10 halaman. Satu halamannya 200.000 fotokopinya. Bu Sri Mulyati. Jadi kenapa kalau di Indonesia nggak ada kitab-kitab tasawuf karangan Indonesia? Belanda bukan hanya merampok emas, rempah, merampok kitab tasawuf karya orang Indonesia. Tuh, ilmunya sendiri asing. Maka pesantren-pesantren mengajarkan tasawuf dibakar. Lalu santri belajarnya bagaimana? Kiai bilang, santri lagi pada olahraga, ustadz sini, diem-diem ya, kita belajar tasawuf. Nah, kenapa? Supaya nggak ketahuan Belanda. Akhirnya kurikulum tasawuf di pesantren itu minim. Karena minim, santri yang di pesantren nggak belajar tasawuf memadai. Paling bulan Ramadan pasaran sambil ngantuk dibacain cepet gitu kan. Yang dipelajari apa? Nahwu sorof terus sama fikih. Coba saya menyantren 6 tahun, nahwu sorof dalam, fikih dalam, tasawuf Ramadan sambil dibacain sambil ngantuk-ngantuk, bacanya cepet, pasaran itu ya. Jadi ihsan, tasawuf, tarikoh belum mendapatkan porsi yang seharusnya itu. Maka bagaimana saya diberi amanah di Jatman ini sebagai salah satu ketua di tingkat nasional, mudir tingkat nasional di bidang dakwah. Jadi memang saya ditugaskan untuk mendakwahkan tasawuf, mendakwahkan ini sehingga orang-orang ini tahu lah begitu. Memang saya ditugaskan untuk itu di dalam organisasi Jatman itu. Jam'iyah Al-Thariqah Mu'tabarah An-Nahdiyah, perkumpulan tarekat yang bisa diambil Mu'tabarah, ada yang nggak bisa diambil, yang sesat jangan. Maka kita pilih tuh yang sesat mana itu. Ini yang ngawur-ngawur nggak sesuai Quran Sunnah, sesat gitu ya. Maka Thariqah Mu'tabarah itu bertugas keliling, mana nih ada praktek-praktek yang nggak sesuai dengan syariat, ini kita jangan ngaku tarekat ente. Nah itu antara lain begitulah Bapak Ibu. Jadi kalau saya datang ke sini Bapak belum bermursyid gitu ya. Tapi kalau bertorikoh bisa nggak? Bisa, tapi jangan saya ibarat kabel terlalu kecil untuk menghantarkan energi yang besar. Mungkin suatu saat kita perlu mengundang Kiai Wafiuddin. Pak Kiai Wafiuddin itu salah satu orang yang mendapatkan hak untuk memberikan talqin dzikir, pembelajaran dzikir. Sekarang wakil talqin Abah Hanom tinggal sedikit itu ya. Salah satunya Pak Kiai Wafiuddin. Beliau sendiri tinggalnya kalau nggak di Singapura, di Medan, di Jakarta. Tapi mudah-mudahan suatu saat kita bisa, kalau mau gitu ya, kita bisa undang beliau. Saya sendiri belajar dari beliau. Nah itu salah satu Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Suryalaya. Tapi banyak juga tarekat-tarekat yang lain. Saya hanya menyampaikan pentingnya kita kembali kepada ajaran Islam di Indonesia sebelum Belanda datang. Itu. Jadi begitulah kurang lebih Bapak Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya. Wallahu a'lam. Sambil diminum, bismillah. Baik Bapak Ibu, semoga kita semua luas. Cuman karena sekarang dan beliau dari yang sana, mohon pada saat bisa ditutup dan doa. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, keterbukaan kepada kita. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik sehingga kita bisa menjalankan, dan mudah-mudahan Allah bisa memberikan kepada kita, mudah-mudahan Allah memberikan kita ma'unah agar kita bisa istiqomah di jalan ihsan ini. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.